Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ki Ageng Pengging. Ya, Ki Ageng Pengging adalah penguasa daerah Pengging. Pusatnya berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono. Sekarang dikenal dengan sebutan Boyolali. Ki Ageng Pengging dihukum mati Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah karena dituduh memberontak. Ki Ageng Pengging nama aslinya adalah Raden Kebo Kenongo. Kakaknya bernama Raden Kebo Kanigoro. Keduanya adalah putra pasangan Andayaningrat dengan Ratu Pembayun. Nama asli Andayaningrat adalah Joko Segoro. Ia diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa menemukan Ratu Pembayun, Putri Brawijaya, yaitu Raja Majapahit. Ketika itu Ratu Pembayun diculik Menakdali Putih, raja dari Blambangan, putra Minak Jinggo. Jaka Segoro berhasil menemukan sang putri dan membunuh penculiknya. Jaka Segoro kemudian menjadi adipati atau Raja Muda Pengging, bergelar Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging pertama. Tetapi ada versi lain menyebutnya Jayaningrat. Kedua putranya menempuh jalan hidup yang berbeda. Kebo Kanigoro yang setia pada agama lama meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Sedangkan Kebo Kenongo masuk Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar. Kebo Kenongo akhirnya menjadi Ki Ageng Pengging yang kedua. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, Serat Kanda mengisahkan Andayaningrat membela Majapahit saat berperang melawan Demak. Dia tewas di tangan Sunan Ngudung, panglima pasukan Demak, yang juga anggota Wali Songo. Kebo Kenanga tidak ikut berperang karena takut menghadapi gurunya. Padahal Syekh Siti Jenar sendiri tidak mendukung serangan Demak. Kebo Kenongo kemudian menjadi penguasa Pengging menggantikan ayahnya. Namun ia tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para bupati pada umumnya, melainkan hidup sebagai petani, membaur bersama rakyatnya. Menurut serat Syekh Siti Jenar, Kebo Kenongo bertemu Syekh Siti Jenar sesudah menjadi penguasa Pengging. Dikisahkan keduanya berdiskusi tentang persamaan agama Hindu, Buddha, dan Islam.
Akhirnya dicapai kesepakatan kalau ketiga agama tersebut pada hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja tata caranya berbeda, peribadatannya berbeda. Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Pengging II menikah dengan kakak perempuan Ki Ageng Putuh, yaitu murid Syekh Siti Jenar pula. Dari perkawinan ini lahirlah seorang putra bernama Mas Karebet. Saat Karebet dilahirkan, Ki Pengging sudah menggelar pertunjukan wayang yang didalangi kakak seperguruannya, yaitu Ki Ageng Tingkir. Kelak sepeninggal Ki Ageng Pengging dan istrinya, Karebet diambil anak sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir, yaitu istri dari Ki Ageng Tingkir yang tentu saja sudah menjadi janda. Sehingga setelah dewasa, Karebet pun dijuluki sebagai Jaka Tingkir dan mendirikan kerajaan Pajang. Pendirian Pajang adalah sebagai usaha Jaka Tingkir yang telah berhasil memperistri putri Raja Trenggono untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Demak menuju pedalaman Jawa. Hal inilah yang memunculkan teori berpindahnya corak kerajaan maritim menuju agraris. Secara politis juga untuk menjauhkan diri dari kemungkinan sengketa dengan keturunan Sekar Sedolepen yang bernama Arya Penangsang. Menurut Babat Tanah Jawa, Ki Ageng Pengging dicurigai oleh Raden Patah hendak memberontak karena tidak mau menghadap ke Demak. Patih Wanapala menurut versi serat Syekh Siti Jenar menyebutnya sebagai Patih Wanasalam. Beliau dikirim ke Pengging untuk menyampaikan teguran. Waktu setahun berlalu dan Ki Ageng Pengging tetap menolak menghadap. Apalagi ia gencar mendakwahkan ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintah Demak. Maka Sunan Kudus pun dikirim untuk menghukum mati Ki Ageng Pengging. Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Ki Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap Raden Patah. Akhirnya ia pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya, yaitu ujung siku, ditusuk keris oleh Sunan Kudus. Menurut serat Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging Kebo Kenongo meninggal karena kemauannya sendiri. Sebelumnya ia dikisahkan berhasil menyadarkan Sunan Kudus tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Akhirnya
Ki Ageng Pengging meninggal dunia dengan caranya sendiri, bukan karena ditusuk Sunan Kudus. Pada intinya, kematian Ki Ageng Pengging disebabkan karena penolakannya terhadap pemerintahan Demak. Ia adalah murid terbaik Syekh Siti Jenar, yaitu seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi dunia.